Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya. sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali saya Maulida bisa hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode ke-13 program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi, Ruang Informasi dan Edukasi. Sahabat Rosi nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber mengenai tema kita kali ini. Nah, sahabat Rosi, episode ke-13 Rosi kali ini kami beri tema peningkatan pelayanan masyarakat di Pengadilan Negeri Kandangan. Sebelum kita ngobrol dengan narasumber, kita sapa-sapa dulu sahabat Rosi yang telah bergabung di Instagram Live kali ini. Nah, di sini sudah ada Ayu Risa 88, Maulana F1, ada Julia TKN, selamat bergabung. Terus juga ada Amal 37. Nah, sahabat Rosi, kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber kita kali ini. Narasumber kita ini sebelumnya berdinas di Pengadilan Negeri Rengat selama hampir 8 tahun. Nah, sekarang beliau menjadi bagian dari keluarga besar Pengadilan Negeri Kandangan. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa beliau. Beliau adalah Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Bapak Aditya Nugraha SH. Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mbak Maulida, dan selamat sore bagi para sahabat Rosi. Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Nah, karena waktu kita tidak banyak ya, mungkin kita langsung saja. Sebelum masuk ke tema Rosi kali ini, mungkin Bapak dapat menceritakan terlebih dahulu kepada kami dan sahabat Rosi yang sedang menonton, latar belakang atau perjalanan karir Bapak sampai akhirnya bisa menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Kandangan. Silakan Bapak. Oke, jadi singkatnya itu saya lulusan dari Universitas Diponegoro ya, lulus tahun 2014. Kemudian mendaftar calon hakim di tahun 2017, diterima dan menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Rengat. Kemudian pendidikan hingga dilantik jadi hakim itu tahun 2020. Nah, setelah 5 tahun, tahun 2025 ini saya ditugaskan di Pengadilan Negeri Kandangan. Oke. Nah, kalau sahabat Rosi ini ada yang mau tanya, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, sambil menunggu sahabat Rosi yang mau bertanya, ini saya lanjutkan dulu terkait dengan tema kali ini, Pak, yaitu peningkatan pelayanan masyarakat. Nah, bagaimana sih standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seberapa efektif survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat? Silakan, Pak. Oke, jadi kalau bicara tentang standar pelayanan ya kita mengacunya tuh pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ya. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SKKMA tentang standar pelayanan. Kemudian Dirjen Badilum juga membentuk suatu aturan diantaranya tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Nah, jadi kalau bicara standar pelayanan yang memenuhi kebutuhan itu sebenarnya yang pertama itu memang harus ada kemudahan akses ya, kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi di pengadilan. Yang pertama itu. Kemudian pelayanannya itu juga harus yang berkualitas, harus cepat dan terukur. Jadi nggak berlarut-larut, nggak butuh waktu lama, hingga masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik gitu. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat nih, seberapa mudah sih Pak masyarakat dapat mengakses informasi perkara maupun publikasi putusan di pengadilan dan bagaimana caranya agar masyarakat dapat mendapatkan kemudahan akses tersebut?
Ya, jadi kalau di Mahkamah Agung kemudian turun ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, ya khususnya di pengadilan negeri Kandangan ya. Kemudahan akses untuk informasi putusan itu bisa melalui website ya. Website yang bisa diakses itu adalah website direktori putusan. Jadi teman-teman Rossi itu bisa mencari di kolom pencarian Google atau kolom pencarian yang lain ya tentang publikasi putusan. Nanti teman-teman bisa langsung menuliskan nomor perkara yang ingin dicari. Nah, kemudian kalau dari Pengadilan Negeri Kandangan sendiri ya, ini juga berlaku di semua pengadilan ada, yaitu SIPP website. Kalau di Kandangan ini bisa membuka dengan situs sipp.pn-kandangan.go.id. Nah, di situ ada data perkara ya, yang mana informasi-informasinya bisa diakses oleh masyarakat tentang jalannya perkara mulai dari sidang pertama sampai putusan. Nah, itu kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Kedua, di Pengadilan Negeri Kandangan juga teman-teman kalau ingin mencari tahu tentang putusan bisa bertanya atau langsung datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kandangan. Nanti bisa mengisi permintaan informasi atau langsung bertanya kepada bagian PTSP Pidana atau Perdata. Nah, apa yang diinginkan, meminta salinan putusan atau hal yang lain, silahkan datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kandangan. Mau bertanya dulu juga boleh, melalui website bisa, melalui Instagram ini juga bisa. Itu. Baik, ini kalau ada sahabat Rosi yang mau bertanya ya, boleh langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Nah, terkait kegiatan prioritas nasional Pak yang terdiri dari layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara, apakah masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan program nasional ini dan seberapa efektif kegiatan tersebut mampu membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum di pengadilan Pak? Ya, jadi tentu itu sangat efektif ya. Karena yang pertama, pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum ini memang diperuntukkan secara cuma-cuma. Jadi masyarakat yang merasa bingung atau kesulitan dengan membawa persyaratan tertentu, itu bisa menggunakan layanan pos bantuan hukum. Seperti di Pengadilan Negeri Kandangan misalnya ya. Untuk pos bantuan hukum sendiri sebenarnya sudah ada aturannya ya di Perma tahun 2014 itu mengenai jenis layanan apa yang bisa diberikan oleh pos bantuan hukum dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi tentunya ya. Di antaranya bagi masyarakat yang tidak mampu. Bisa diberikan layanan berupa advice, konsultasi, pembuatan dokumen juga bisa. Nah, kalau sidang keliling juga dari inovasi Pengadilan Negeri Kandangan ini sangat bermanfaat ya karena dengan jarak tempuh masyarakat yang ingin menggunakan layanan itu bisa dipersingkat dengan adanya sidang di luar gedung. Jadi hakim panitera berangkat ke tempat suatu kecamatan gitu kan. Nah, masyarakat yang ingin menggunakan layanan pengadilan misalnya sidang permohonan bisa menghemat biaya, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Pengadilan Negeri Kandangan. Gitu. Nah, kalau untuk mengukur ya, mengukur seberapa efektif sih layanan ini eh, bermanfaat bagi masyarakat tuh tentunya kita itu punya alat untuk mengukur umpan balik ya, seperti survei. Survei. Nah, survei itu memang akan membaca seberapa efektif dan efisiennya pelayanan itu kepada masyarakat. Itu. Baik, uh,
Ini sahabat Rosi, apakah ada yang mau bertanya? Ini kalau mau bertanya boleh langsung aja ya menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Boleh, boleh bertanya tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan, silakan. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Nah, Boleh. dengan begitu banyaknya inovasi yang diberikan oleh pengadilan nih, sudahkah inovasi ini membantu masyarakat dalam pelayanan? Dan seberapa penting inovasi yang diberikan pengadilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Ya, jadi dibuatnya suatu inovasi itu kan untuk memberikan kemudahan ya, kemudahan. Inovasi yang saat ini masa-masa sekarang ini sedang dibutuhkan adalah inovasi dalam bentuk teknologi. Nah, tentu tujuannya sangat untuk mempermudah ya. Jadi masyarakat yang jauh-jauh tidak perlu datang ke pengadilan hanya untuk bertanya misalnya. Misalnya ingin mengajukan permohonan. Nah, masyarakat tinggal dari rumah bisa mengakses di komputer, mengetik situs website ikot.mahkamahAgung.go.id, langsung memasukkan permohonannya. Nah, bisa lebih mudah. Begitu juga dengan gugatan. Jadi, inovasi ini tujuannya untuk memberikan kemudahan. Juga semakin berkembang ke sini, memberikan transparansi dan akuntabel ya, seperti penanganan perkara. Tadi yang saya ceritakan ada sipp.pnkandangan.go.id ya, semua masyarakat bisa memantau. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat bisa memantau jalannya persidangan secara transparan dan akuntabel. Itu. Oke, baik Pak. Ini Pak, beberapa hari ke depan ini kan kita akan memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung nih Pak yang ke-80. Nah, mungkin Bapak dapat memberikan harapan demi peningkatan pelayanan masyarakat nih ke depannya gitu. Oh, oke. Ya, jadi eh, kita ini Pengadilan Negeri Kandangan ini eh, salah satu eh, instansi yang memberikan pelayanan kepada publik ya. Jadi kita harus bangun kepercayaan masyarakat ya. Sama Maaf Pak, suaranya kecil. ya. Oh, sorry. Oh iya, sudah Pak, sudah ada. Untuk membangun kepercayaan masyarakat ini harapannya kita di Pengadilan Negeri Kandangan ini benar-benar menerapkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badinum. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Jadi kemudian umpan balik dari masyarakat juga sangat penting untuk kami memperbaiki diri, mengevaluasi diri, dan untuk membuat suatu inovasi pelayanan yang lebih tepat sasaran dan mudah diaplikasikan. Itu harapan saya. Baik, ini kalau sahabat Rosi nih ya, ada yang mau bertanya nih, boleh langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Silakan. Teman-teman juga bisa membuka website Pengadilan Negeri Kandangan ya. Di sana sudah lengkap banget informasinya di www.pn-kandangan.go.id. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa langsung chat, mencari informasi juga bisa. Kalau Mbak Maulida jam pelayanan di PTSP dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di PTSP Pak dari jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore ya. Sampai jam 4 sore ya, masih bisa dilayani ya.
Ya, Mbak Maulida di bagian mana PTSP? PTSP bagian perdata, Pak. Bagian perdata. Nah, Mm. teman-teman juga bisa bertanya nih, mumpung ada Mbak Maulida di sini tentang perdata. Silakan saja ditulis di kolom komentar nih kalau ada yang mau bertanya ya, Pak ya. Boleh. Jadi komunikasi Pengadilan Negeri Kandangan dengan masyarakat bisa melalui ini ya, Instagram ini ya, Mbak Maulida ya. Mm. Atau di website itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ada, Pak. Nah, jadi silakan teman-teman masyarakat yang ingin menghubungi Pengadilan Negeri Kandangan bisa mengunjungi website atau Instagram. Itu ada nomor teleponnya. Bisa melalui WhatsApp ya, Mbak Maulida Bisa, ya. Pak. Untuk informasi bisa melalui WhatsApp. Baik, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Pak ya, di kolom komentar. Ya, oke. Baik, nggak apa-apa. Baik, Lain ini waktu. mm-mm. Kalau ada pertanyaan ini kita kasih waktu 5 menit lagi ya, Pak ya. Boleh, boleh. Saya sahabat Rosi, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, bisa langsung aja dituliskan di kolom komentar. Hmm. Ya, jadi sambil nunggu nih ya, Mbak Maulida ya. Boleh, Pak. Jadi survei, jadi masyarakat itu bisa menyalurkan aspirasinya ya terhadap pelayanan pengadilan itu melalui survei. Jadi silahkan masyarakat yang merasa terbantu dengan pelayanan atau inovasi dari pengadilan di Kandangan memberikan nilai yang bagus. Begitu juga dengan adanya pelanggaran misalnya. Silahkan dari masyarakat itu untuk memberikan masukan kepada kami tentang pelayanan yang telah kami berikan, kan gitu. Nah, itu sangat membantu kami untuk melakukan evaluasi. Kalau ada umpan balik dari masyarakat, Pengadilan Negeri Kandangan bisa melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Gitu ya, Mbak Maulida ya. Iya, Pak. Ya, di PTSP selalu ada survei ya, Mbak Maulida ya. Ada, Pak. Kalau ada pengunjung kita kasih survei layanan untuk Pelayanan. ini juga untuk peningkatan pelayanan kita juga kepada masyarakat. Bagus. Baik, ayo teman-teman sahabat Rosi, apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Artinya kita mendekati waktu asar ini, Mbak Maulida. Iya, Pak. Ah, ah. Mm. Baik, ini kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak ya. Mm. Episode ke-13 Rosi kali ini saya tutup saja karena sudah menjelang asar. Mm. Nah, namun sebelum saya menutup program Rosi episode ke-13 kali ini nih, mungkin Bapak dapat memberikan closing statement dan memberikan edukasi kepada sahabat Rosi terkait tema Rosi kali ini. Ya, jadi
eh, tujuan kami adalah membangun kepercayaan masyarakat ya, dan masyarakat bisa memberikan feedback umpan balik pada kami dengan mengisi survei. Adapun inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan itu tujuannya agar memberikan access to justice kepada masyarakat itu lebih mudah. Itu saja, semoga apa yang menjadi pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan dapat diterima dengan baik di masyarakat Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami ucapkan kepada Bapak Aditya Nugraha SH yang telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam program Rosi kali ini. Nah, dan terima kasih nih untuk para sahabat Rosi yang telah bergabung di live Instagram Pengadilan Negeri Kandangan. Jangan lupa ikuti terus live Instagram Program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025 Rosi, Ruang Informasi dan Edukasi pada hari Jumat pukul 15.00 WITA sampai dengan 15.30 WITA. Dan jangan lupa follow Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kantor kami dan layanan hukum lainnya. Saya Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rosi. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.